Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Gandita Liliana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 di Universitas Flores dengan NIM 2025821882. Asal SMP Negeri 1 Selemadeg Barat. Pada video kali ini dibuat dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Tangan kali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada langkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Untuk lagunya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan kalian duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, itu ada bangku yang kosong. Itu bangkunya siapa? Denis. Nah, Denis kemana? Sakit. Terus, ini bangkunya Dwipa. Dwipa kemana? Oh, Dwipa pembinaan. Oke, Ibu absen dulu ya. Denis sakit. Terus Dwipa pembinaan. Oke. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kayaknya kalian tegang banget ya. Tadi dapat pelajaran apa? Ya, bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Oke? Anak-anak semua berdiri. Ice breaking ini namanya tepuk 5 kata. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian jawab yes. Terus tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Dan tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, silakan duduk. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pak, sebelumnya Ibu sudah mengenalkan sedikit tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama kalian mengenal yang namanya konsep dari sistem persamaan linier dua variabel. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan metode-metode penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode campuran.
Dan yang paling penting adalah tujuan ketiga, yaitu di mana kalian mampu mengaplikasikan materi ini dalam kehidupan nyata atau contoh kontekstual. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, nah Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang pengalaman kalian di kehidupan nyata dulu. Yang gampang-gampang aja. Kalian masuk ke sekolah, di istirahat, biasanya kalian ke kantin nggak? Oke, ke kantin. Kalian biasanya belanja nggak di kantin? Ada yang tidak belanja? Ya, oke, pasti semua belanja. Ada yang mau menyebutkan beli apa sih kalian di kantin? Ayo, siapa? Ya, silakan. Lode. Oke, Lode biasanya beli donat sama es jeruk. Ada lagi? Beli mie. Aduh, Ros beli mie. Ingat ya, kebiasaan anak Indonesia sehat. Harus makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Ya, Tari. Bakso, oke. Siapa lagi? Ya, Krisna. Saya sama dengan Lode. Sama kayak Lode. Oke, sama kayak Lode katanya. Bareng-bareng pasti ke kantin ya. Oke, Ibu tadi mendengar ada makanan yang sama. Kalau Ros beli mie, Tari beli bakso, Krisna beli donat sama es teh. Lode juga beli es teh dan donat. Es teh dan donat itu adalah makanan yang sama. Biasanya Lode beli berapa donat? 2 donat. Terus es tehnya berapa bayar? 10.000. Kalau Krisna? 1 donat sama 1 es jeruk. Berapa bayarnya? 7.000. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua. Gimana caranya kalian tuh menentukan harga dari masing-masing item yang kalian beli dengan mengetahui harga totalnya? Kalau tadi contoh, Lode membeli 2 donat dan 1 es teh harganya 10.000. Bagaimana caranya kalian menentukan berapa sih harga 1 donat itu? Ayo, ada yang mau berpendapat? Ya, Ita? Dikira-kira saja. Oke, ada lagi? Yang mau berpendapat? Beli 10.000, 1 donat berapa? Kira-kira segini harganya. Gitu. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, nggak ada. Mungkin dikira-kira saja itu paling sering kalian gunakan. Tapi nanti kalau kalian cuma bawa uang 5.000, terus kalian pengen beli itu semua, kalian kan harus tahu harga pastinya. Nah, pada materi kali ini kita bahas tentang materi SPLDV. Nanti kalian bisa mencari harga-harga barang yang kalian beri hanya dengan mengetahui totalnya saja. Oke, Ibu punya suatu masalah kontekstual. Ada yang namanya Rehan. Kalian kenal Rehan? Tidak kenal Rehan. Oke, Rehan pergi ke pasar. Pada suatu hari dia pergi ke pasar, dia membeli buku dan pensil dengan harga 19.000. Besok paginya, Rehan itu datang ke toko yang sama, membeli 2 buku dan 1 pensil dengan harga 18.000. Terus hari ketiga, Rehan ingin berbelanja lagi, tetapi Rehan baru berpikir, berapa ya saya harus bawa uang untuk membeli 3 buku dan 2 pensil? Itu kan perlu adanya suatu pemecahan. Nah, kita simak dulu satu video yang Ibu tayangkan. Nanti kalian bakal paham bagaimana sih cara kerja dari materi ini. Rehan
Keesokan harinya, Raihan kembali berbelanja di pasar. Ia membeli 3 blok buku tulis dan sebuah pensil dengan harga Rp9.000. Jika Raihan ingin membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil, berapakah uang yang harus ia bayar? Untuk membantu Raihan, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada awalnya, Raihan membeli 4 buku tulis dan 2 buku pensil dengan harga Rp13.000. Lalu keesokan harinya, Raihan membeli 3 buku tulis dan sebuah pensil dengan harga Rp9.000. Untuk cara yang pertama, kita dapat memisahkan harga buku tulis dengan X dan harga pensil dengan Y. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, dapat diperoleh model matematika seperti berikut ini. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Kemudian, kita akan menyelesaikan menggunakan metode eliminasi dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Di sini, kita memberi variabel dari Y, sehingga kita akan mengambil persamaan pertama dengan 1 dan mengalikan persamaan 2 dengan 2. Sehingga didapatkan hasil 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000 dan 6X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian kita tuangkan kedua persamaan tersebut. Hasilnya adalah negatif 2X sama dengan negatif 5.000. X sama dengan negatif 5.000 bagi negatif 2. Hasilnya X sama dengan 2.500. Kemudian kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan 2.500 ke persamaan yang pertama atau yang kedua. Nah, kita pilih salah satu. Kita akan memilih persamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Maka 3X ditambah Y sama dengan 9.000, 3 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 9.000. 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Y sama dengan 9.000 kurang 7.500. Maka Y sama dengan 1.500. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Nilai X adalah 2.500 dan nilai Y adalah 1.500. Di ilustrasi sebelumnya, kita mengetahui bahwa Raihan akan memilih 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil. Jadi, kita dapat memodelkan menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500. Hasilnya sama dengan 15.500 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 15.500. Jadi, jika Raihan ingin membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil, maka harga yang harus ia bayarkan adalah Rp15.500. Oke, kalian sudah simak videonya? Sudah. Kira-kira menurut kalian, bagaimana cara menentukannya? Menentukan harganya? Ya, tadi? Dengan metode SPLDP. Ya, benar. Dengan metode yang ada di materi SPLDP, yaitu substitusi, terus eliminasi, dan yang terakhir adalah campuran. Oke, sampai segini dulu videonya. Kalian kira-kira sudah paham apa perlu pemahaman lagi? Oke, Ibu akan sajikan dulu materi singkat tentang tahap-tahap dari setiap cara-cara yang tadi disajikan. Sistem persamaan linier dua variabel.
Tadi Ibu sudah sampaikan di awal, yaitu tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, di mana kalian paham terhadap konsep dari SPLDV. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan 3 cara dari sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu yang pertama apa? Substitusi. Terus? Dan yang terakhir adalah campuran. Dan yang paling penting, bagaimana kalian mampu memecahkan suatu masalah di kehidupan nyata dengan berbantukan materi ini. Oke? Oke. Ini adalah pengertian dari sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu di mana sistem ini itu terdiri dari 2 variabel. Biasanya variabel itu bisa dimisalkan dengan yang namanya huruf. Yang paling umum adalah huruf X dan Y. Di mana bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Di mana A dan B itu merupakan koefisien atau bilangan realnya. X, Y-nya merupakan variabel dan C-nya adalah konstanta. Oke, lanjut. Di sini tadi ada 3 penyelesaian. Kita bahas satu persatu. Maaf ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi ini di mana kalian nanti memasukkan salah satu persamaan yang kalian sudah misalkan sebelumnya ke persamaan yang lagi satu. Contohnya. Ibu langsung tulis ya di papan contohnya. Terus 2X min Y sama dengan 4. Yang pertama, kalian misalkan terlebih dahulu. Ini merupakan persamaan 1. Dan ini merupakan persamaan 2. Kita ubah dulu bentuk dari persamaan 1. Contoh, kita tentukan dia bahwa dia akan menjadi persamaan X. Berarti X sama dengan 8 dikurang Y. Y-nya ke belakang. Terus kita sekarang substitusikan. Substitusikan nilai X sama dengan 8 kurang Y itu ke persamaan 2. Jadi 2 dikali 8 kurang Y dikurang Y sama dengan 4. Lalu kita kalikan ke dalam kurung. 2 kali 8 16. 2 kali min Y, min 2Y. Min Y sama dengan 4. Berarti 16 min 3Y sama dengan 4. Seperti itu sampai situ. Terus 4 ini 16 dipindah bawa ke belakang. Min 3Y sama dengan 4 dikurang 16. 4 dikurang 16 berapa? Min 12. Y sama dengan min 12 dibagi dengan min 3. Min dibagi min plus 12 bagi 3 4. Didapatkanlah nilai Y sama dengan 4. Nanti kalian lakukan hal yang sama untuk mencari X. Jadi kalian tinggal substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 1 boleh atau 2 boleh. Pilih yang termudah. Terus kalian bakal mendapatkan nilai X-nya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu lanjut. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Di mana setiap persamaan 1 atau persamaan 2 kita samakan salah satu variabelnya. Kalau yang di sini yang disamakan itu adalah yang Y-nya. Awalnya dia plus Y menjadi 2Y dengan cara dikalikan 2. Setelah itu kalian eliminasi dan kalian dapatkan nilai X. Setelah dapat nilai X, kalian eliminasi lagi. Samakan Y-nya dan mendapatkan nilai Y. Oke? Ini sama seperti materi sebelumnya, Ibu cuma mengingatkan saja. Kalau metode campuran,
Nah, di metode campuran ini, kita menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode yang pertama adalah substitusi, dan yang kedua adalah eliminasi. Yang pertama ini, X min Y sama dengan 9, itu kita jadikan persamaan 1. Terus 2X plus 3Y sama dengan 8, kita jadikan persamaan 2. Setelah itu, di sini kita bisa eliminasi X atau Y-nya. Di sini Ibu eliminasi X-nya, makanya Ibu kalikan 2, biar dia sama-sama 2X dan 2X. Setelah dieliminasi didapatkan Y, lalu kita menuju ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Kita gunakan nilai Y sama dengan min 2 ini ke salah satu persamaan. Ibu ambil persamaan 1, kita ganti Y di sini dengan min 2 karena Y-nya sama dengan min 2. Didapatkan nilai X sama dengan 7. Oke. Sampai segitu dulu. Dari ketiga hal tersebut, Ibu rasa kalian sudah mampu memahami, karena sebelumnya Ibu kan sudah jelaskan juga, Ibu hanya mengingatkan. Ada pertanyaan dulu tentang 3 metode itu? Tidak. Oke, kita lanjut sekarang menghubungkan ke masalah kontekstual. Untuk dalam permasalahan kontekstual ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk kalian mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian alami di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode SPLDV. Contohnya, saat berbelanja, saat apa lagi? Saat membeli tiket, siapa tahu? Saat berjualan, dan lain sebagainya. Sekarang, kalian sudah duduk sesuai kelompok kan? Nah, kalian memang duduk sesuai kelompok. Sekarang Ibu ada 1 lembar kerja. Ini, lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan. Di lembar kerja ini terdapat 1 masalah. 1 masalah yang biasa kalian hadapi di kehidupan kalian sehari-hari. Yang disebut dengan masalah kontekstual atau nyata. Nah, dari LKPD ini, nanti akan ada yang perlu kalian diskusikan, yaitu terdiri dari 5 soal yang berkaitan dengan masalah di atas. Nanti penyelesaiannya tentu saja menggunakan salah satu dari 3 metode yang sudah kalian kuasai tadi, yaitu yang pertama, substitusi, terus, dan campuran. Oke. Dan nanti pada saat pengerjaan, silahkan kalian berdiskusi di kelompok, dan kalian buat jawabannya pada 1 buku saja, setiap kelompok. Tapi semua kelompok harus berkontribusi untuk mengerjakan soal-soal ini. Jadi kalian berdiskusi bersama. Oke, Ibu bagikan dulu lembarnya. Kelompoknya, ingat ya, isi identitas kelompoknya. Nih. Oke, sekarang kalian silahkan berdiskusi dulu dalam kelompoknya. Nanti kalau ada yang kalian merasa bingung atau perlu ditanyakan, silahkan acungkan tangan, panggil Ibu. Ibu akan menuju ke kelompoknya untuk memberi pengarahan. Dicoba dulu pahami setiap kasus, kata-kata dari kasus tersebut. Terapkan konsep yang sudah kalian terima tadi.
Ingat, identitasnya kalian harus isi semua nama dari anggota kelompok kalian. Bagaimana, ada yang tidak dipahami? Oh iya. Kalau lihat dulu gini ya, apa namanya kasusnya. Nah, untuk study tour, satu kelompok murid itu membeli 3 tiket bis dan 2 tiket kereta dengan harga 280.000. Terus kelompok lainnya ya membeli 2 tiket bis dan 4 tiket kereta dengan harga 320.000. Itu biasa kan kalian alami? Meski tidak bus atau kereta, tapi pasti kalian pernah membeli tiket. Nah, sekarang gimana sih caranya biar tahu? Kita cari dulu. Caranya cari dulu untuk harga 1 tiket bus dan 1 tiket kereta. Kenapa kita perlu cari itu? Karena kalau di pertanyaan nomor 4, saat Lula membeli 2 tiket bus dan 2 tiket kereta, kita harus tahu berapa sih 1 tiket busnya. Ya, berapa 1 tiket keretanya. Baru nanti kalian bisa nyari pertanyaan nomor 4. Ikuti aja langkah-langkah yang pertama, nyatakan permasalahan dalam bentuk 2 persamaan. Yang kayak tadi, misalkan dulu dia. Ya, misalkan. Terima kasih, Bu. Iya, coba dulu ya. Ada kesulitan? Belum, masih mau baca kasus ya? Oke, diskusikan dulu kasusnya. Gimana? Ada permasalahan? Ada yang belum ngerti? Oke, kita lihat dulu kasusnya. Kasus yang pertama itu Rani membeli 2 buku dan 3 pensil seharga 19.000. Terus sedangkan si Wayan itu membeli 3 buku tulis dan 1 pensil. Harganya 18.000. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita misalkan dulu. Yang pertama, sesuai dengan suruhan yang pertama, yaitu nyatakan dalam bentuk variabel X atau Y. Dari buku dan pensil ini yang mana yang kamu mau pakai variabel X? Buku. Oke, buku. Terus variabel Y-nya berarti? Pensil. Ya, coba dinyatakan dulu. Ya, ingat kata misalkan di depannya ya. Nah, misalkan bukunya X. Terus pensilnya? Ya, benar, Y. Oke. Sampai gitu, kalian sekarang nomor 2. Tentukan metode apa yang kalian pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tadi ada 3, substitusi dan campuran. Oke, yang mana yang kalian pilih? Campuran. Oke, boleh. Campuran berarti menggabungkan 2. Apa aja digabungkan? Substitusi dan eliminasi. Ya, substitusi dan eliminasi. Benar. Dicoba dulu. Dikasih alasannya kenapa kalian memilih gitu metode itu. Karena memadukan 2 metode sekaligus. Iya, boleh karena memadukan. Jadi kalian dapat sekali nyoba, dapat 2 metode sekaligus boleh.
Nah, sudah. Terus soal selanjutnya apa? Selesaikan sistem persamaan tersebut. Untuk yang pertama, metode apa yang mau diambil? Eliminasi. Eliminasi. Oke, dicoba dulu. Mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2. Ingat buat modelnya dulu. Tadi buku udah dimisalkan, buat model dulu baru dieliminasi. Kelompok ini gimana? Dua, Bu. Oke, boleh. Untuk kasusnya, Ayu membeli 2 bakso dan 1 es teh seharga 22.000. Sedangkan Budi membeli 1 bakso dan 2 es teh harganya 20.000. Hampir sama kayak pertanyaan Ibu yang tadi di awal, yang ke kantin, ya kan? Oke. Sebelum itu kita harus menyatakan dulu atau mengubah dulu salah satunya menjadi variabel. Sekarang dipilih dulu. Baksonya itu mau diubah menjadi variabel apa? X. Ya, X. Terus berarti kalau baksonya X, es tehnya apa? Y. Y. Oke, dipermisalkan dulu. Ditulis dulu misal. Gitu. Misal, X-nya adalah bakso. Terus Y-nya es teh. Oke. Terus yang kedua, metode apa yang kalian pilih? Metode apa yang kalian pilih di sana? Maunya metode apa yang kira-kira kelompok kalian lebih paham? Campuran. Oke, boleh. Campuran berarti kenapa kalian milih campuran? Karena kelompok kami lebih paham dan menurut kami lebih mudah. Lebih mudah berarti menurut kalian. Setelah Ibu jelaskan tadi, campuran yang lebih mudah. Oke, boleh pilih. Isiin alasannya dulu di sana. Kenapa kalian memilih metode campuran? Ditulis dulu, dijelaskan dulu. Bung Adi udah mengorek-ngorek ya. Oke, kita bagi tugas dulu. Ada yang mengorek-ngorek. Kalian juga nanti semua teman-teman di sini harus paham. Ya, jadi kalian harus berdiskusi. Dicoba dulu masing-masing juga boleh, nanti baru disatukan. Oke, boleh. Bagaimana cara kalian di dalam kelompok itu menyelesaikan kasus tersebut? Ini dikali dulu ya, dikali samakan variabelnya, baru dieliminasi. Jadi hampir sama. Kelompok ini sudah sampai permodelan. Oke. Berarti udah paham sama permisalannya, menyatakan variabel. X-nya apa? Variabel X-nya apa? Voucher pulsa. Terus variabel Y-nya? Paket data. Oke. Metode yang kalian pilih metode apa? Metode eliminasi. Kenapa milih eliminasi? Karena kami rasa dengan angka kecil lebih mudah pakai metode eliminasi. Oh, lebih mudah karena angkanya kecil. Oh iya. Terus itu aja. Apa ada alasan lain lagi? Angkanya juga memungkinkan untuk disamakan di salah satu variabel untuk dieliminasi. Yang disamakan adalah yang X. Ya, oke. Dicoba. Ini tinggal dieliminasi berarti dikali berapa ini di atasnya? Dikali Persamaan 2 dikali? dikali 2. Iya, benar. Dikali 2. Coba. Oh, Desta sudah mencoba ya. Nah, itu tinggal dikalikan aja. Yang di depan kali 2, di belakangnya berarti Y-nya juga dikali 2. 95 kali 2, ya benar. 190.000. Oke, dilanjutkan.
Oke, Ibu contohkan. Yang ini berarti ya. Ya. Nah, ini kan dikali. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Ini kan awalnya variabelnya X. Nah, yang ini 2X. Yang ini X aja. Berarti kita harus samakan menjadi 2X. Yang di atas dikali 1. Yang di bawah juga. Yang di bawah jadinya biar 2 dikali 2. Benar. Oke. Sampai sini. Ya. Sekarang coba sekarang. Kalau di depannya dikali 2, yang di belakangnya juga harus dikali 2. Berarti jadinya yang di depan 2X, yang di belakang 6Y. Ya, oke, dicoba. Hasilnya juga dikali di belakangnya, dikali sama-sama dikali 2. 1 dikali 2, satu deret itu semua dikali 2. Oke? Tuh Adilian udah mulai tuh. Udah sampai mengeliminasi yang pertama dia. Nah. Tinggal dikurang aja ini, dikurang. Ya. Habis itu dapat nilai X-nya. Oke. Berarti tinggal selesaikan langkah. Nah, tinggal nyari Y-nya aja kan? Iya. Ya. Cari Y-nya. Karena pakai metode substitusi, berarti masuknya ke persamaan 1 atau 2? 2. Ya, boleh persamaan 2. Tinggal disubstitusikan saja. 3X tambah Y. Ya. Diterusin tinggal dibagi aja. Dapatlah nilai X. Nah, ini udah. X sama Y-nya udah. Terus lanjut ke soal keempat. Udah semua sampai X, Y? Udah. Keempat. Sekarang udah dapet X-nya udah. Y-nya udah. Sekarang, jika Lula memberi 3 voucher dan 2 paket data, berapa totalnya? Berarti tinggal diganti saja. 3X ditambah 2. Ya, 2Y. Yang ini tinggal dikali aja. Dikali biasa aja. Kalau 1 dikali, semuanya dikali. Yang variabel X, variabel Y sama hasilnya juga ikut. Ini kan hasilnya belum dikali kan? Nah, kalikan juga. Kalau kali 2, semua kali 2. Di satu deret. Sampai hasilnya juga dikali 2. Oke. Nah, tinggal sekarang dikalikan. Kan ini sudah tiket busnya dapat 60.000. Iya. Terus tiket keretanya berapa? 50.000. Sekarang pertanyaan keempat. Jika apa tuh? Jika Komang membeli 3 bakso dan
2 es teh. Berapa total harga yang harus ia bayar? Berarti iya, dikalikan. Berarti 2x ditambah 3y. Ya, tinggal ditulis ini. Nah, diganti x-nya berapa dan y-nya berapa. Oke. Nah, ini udah betul. Nih, udah benar caranya. Tinggal dicari, dijumlahkan biasa aja. Ini kan udah hasilnya, dijumlahkan berapa totalnya. Berarti segitu Komang bayar. Ya. Oh, ini udah sampai kesimpulan. Ayo. Kesimpulan tidak harus panjang, asalkan mencakup semua dari kasus tersebut. Ya. Kita hasil dari semua langkah-langkah yang udah kita buat disimpulkan dari satu kalimat itu. Ya. Jadi langkah 1, 2, 3, 4 itu disimpulkan menjadi nomor 5. Tidak harus panjang, asalkan mencakup semuanya. Kesimpulan, sudah mulai menulis kesimpulan. Ya. Boleh juga kalian menulis kesimpulannya itu berupa angka, siapa tahu boleh, atau enggak juga bisa berupa kata-kata aja. Jadi, menurut kelompok kami, apa? Gitu ya. Kalau gitu gimana? Kesimpulannya, oke. Nah. Terus, oke. Ya, boleh. Ibu kira semua sudah membuat kesimpulan ya? Oke, sudah. Kok tegang-tegang semua sih dari tadi? Kayak, susah. Kalau matematika, identik dengan apa? Angka. Jadi puyeng. Oke, biar nggak puyeng, berdiri dulu. Biar tidak pusing, berdiri. Terasa sampai di mana pusingnya? Di otak, oke. Sekarang, biar kalian tidak terlalu tegang, tidak terlalu pusing, kita dinginkan pakai ice breaking. Oke. Biar tidak ada yang jomblo, cari pasangan dulu masing-masing. Cari pasangan 2 orang. Boleh, yang mana? Sudah? Sekarang kalian berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan, posisi tangan seperti orang bersalaman, tapi ada jaraknya. Ada jarak. Nah, dah? Sekarang kalian tentukan siapa yang menjadi ganjil dan siapa yang menjadi genap. Ayo. Sudah? Ibu ada suatu cerita. Nanti kalian harus konsentrasi. Di saat ibu menyebutkan angka ganjil, yang ganjil tangkap tangan temannya yang genap. Saat ibu menyebutkan angka genap, yang genap tangkap tangan temannya yang ganjil. Oke, udah siap? Pada suatu hari,
Di Barca ada 11 siswa. Ayo. 11 siswa. 11 itu ganjil apa genap? Siapa yang tertangkap? Angkat tangan. Ayo, tertangkap. Oke, 2 orang. Ibu lanjut, yang masih bertahan. Yang udah ditangkap berarti gugur. Oke. Ibu lanjutkan, 11 siswa. Lalu dilakukan suatu pembagian piket di mana siswa piket di kamar mandi dan di ruang kelas. 4 orang. Ayo. 4 orang piket di kelas. Ayo, siap 4 itu ganjil apa genap? Siapa yang tertangkap? Oke, ada 2 orang korban lagi. Sisanya masih berapa? Yang tertangkap boleh duduk dulu. Kita bertarung antara yang masih bertahan. Oke, lanjut. Satu, 2, 3, mulai. Tadi tertangkap apa enggak? Hah? Tertangkap kamu berarti udah out, Vera. Oh, oke. Lanjut. Kan 4 orang tadi sudah piket di kelas. Deita sama siapa? Ya, berdiri saya, rumah saya lagi sekali. Oke. Berarti tinggal 2. Oke, antara 2 grup ini aja. Siapa pemenangnya? Piket di kelas. Terus, setelah itu ada pembagian tugas piket di kantor. Siswa melanjutkan piketnya di kantor bersama guru-guru. Setelah itu, setelah piket, siswa itu pergi ke kantin untuk berbelanja, membeli 2 donat. Ayo. Siapa yang kalah? Oke, berarti kita kalah. Aku menangnya adalah Ananta dan Dani. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, kelas piket masih tegang nggak? Udah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Oke. Sekarang kita presentasikan ke depan. Di sana ada berapa soal tadi? 5. Nah, dari soal nomor 1, nomor 2, silahkan nanti kalian sampaikan secara lisan jawabannya. Terus nomor 3 dan 4, silahkan kalian tulis di papan jawabannya. Karena itu memiliki model matematika, jadi harus ditulis. Dan yang nomor 5 nanti disampaikan secara lisan. Jadi sekarang kalian di kelompok tunjuk dulu siapa perwakilan kelompoknya yang bakal menjelaskan. Dah? Perwakilan kelompok 1? Boleh semuanya maju dulu ke depan, kelompok 1 presentasi. Nanti 1 orang yang ngomong dan 1 orang yang menulis di papan.
Ya, nanti depan. Oke, perkenalan dulu namanya. Oke, perkenalkan kami berdua perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Mariani Rosita, absen 20. Saya Rika Desa Putri, absen 15. Oke, silahkan. Nah, jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu penyelesaian soal matematika dengan metode campuran karena memadukan dua metode sekaligus. Oke, jadi pertama akan saya tulis terlebih dahulu. Sabar. Mau minum dulu? Enggak. Oke. Boleh ya, boleh minum. Oke, ini sepertinya mengganggu ya. Ibu naikkan dulu biar ada space papan. Mengganggu atau enggak? Enggak ya? Bisa di sebelah sana aja? Oke. Yang lain silahkan perhatikan temannya ya. Nanti kalian juga bisa menanggapi apa yang teman kalian presentasikan. Oke. Didapat nilai Y dengan metode, berarti ini memakai metode eliminasi. Kelompok 1 mengeliminasi X dan didapatkan nilai Y. Lalu setelah itu sekarang metode substitusi, berarti metode yang sebenarnya digunakan ini adalah metode campuran. Itu yang langkah yang pertama, itu metode eliminasi, dan yang kedua
Substitusi. Oke. Ribu. Oke. Ribu kurang 6.000. Ya. Lanjut. Ribu. Nah, sekarang tinggal dibagi X sama dengan oke. X-nya sama dengan 4.000. Oke, langsung bacakan kesimpulannya. Terus. Jadi ini ya hasil dari kelompok kami dalam menggunakan metode campuran. Nah, kesimpulannya adalah menurut kelompok kami, kasus ini dapat diselesaikan dengan SPLDT dan metode yang kami gunakan adalah metode campuran. Gunanya untuk mencari harga satu bulan pensil. Setelah dapat harga itu, gunakan harga itu untuk menghitung pembelian dulang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silahkan duduk. Kelompok 1, terima kasih. Oke, mungkin waktunya agak sedikit terbatas. Sekarang untuk memeriksa LKPD kalian, Ibu minta jawaban dan lembar LKPD-nya dikumpulkan per kelompok. Oke. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Tadi Ibu sudah melihat di masing-masing kelompok bahwa pengerjaannya sudah benar dan kesimpulannya juga sudah Ibu baca. Untuk materi ini, ingat, anak-anak perlu adanya pemahaman terhadap kasus dulu. Kalian harus paham apa yang terjadi di kasus tersebut. Lalu, pintar untuk memisalkan. Memisalkan apa yang terjadi dalam kasus tersebut dan kalian juga harus pintar untuk menentukan metode apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Setelah tadi berkutat dengan LKPD dan juga pemikiran-pemikiran kalian yang kalian rasa berat karena terpaut dengan angka, sekarang Ibu ada kuis. Kuis ini kalian bisa kerjakan di handphone kalian. Kalian bawa handphone kan? Nah, kalian kerjakan di handphone kalian. Kuis ini sangat menyenangkan. Jadi tidak membebani otak kalian lebih parah lagi. Ini kuis menyenangkan. Kalian jawab dengan sungguh-sungguh. Karena nilai dari kuis ini akan dijadikan sebagai nilai sumatif. Oke? Coba kalian cek di grup kelas kalian, di grup matematika. Ibu sudah mengirimkan kuis. Kuisnya itu berupa petualangan avatar. Nah, di petualangan itu kalian bisa nanti login dan langsung mengerjakan soal-soalnya. Dan kalian juga bisa melihat teman-teman kalian yang
mengerjakan. Jadi kalian bisa lihat di papan tampilan dari teman-teman kalian yang mengerjakan. Oke, ini sudah ada yang beberapa yang login, silahkan kalian langsung mengerjakannya. Kalian cari di setiap ruang kelas ada soal. Ayo. Si musik, jadi kalian boleh sambil berjoget untuk mengerjakannya, ya. Oke, Ibu pantau dari sini. Ada yang masih berdiam diri. Oke, ruang kelasnya sudah sangat ramai. Cari ibu guru. Nanti setiap guru akan membawa soal yang berbeda-beda. Ayo. Sudah banyak yang mendapatkan soal? Oke. Dinda masih berkutat di sana pada ibu guru. Ayo. Silakan jawab soal yang dipegang oleh setiap guru. Oke, sudah sampai guru ketiga. Oh, jawaban benar. Oke, lanjut. Nanti kalau kalian setelah selesai bakal terlihat skor dan kalian bakal berada di finish dengan otomatis. Setelah menyelesaikan semua tantangan. Oke. Sudah sampai guru ke-8. Di sini ada 10 tantangan, 10 soal saja. Boleh diorek-orek dulu karena ada soal yang memerlukan jawaban yang diorek-orek. Kalian tidak bisa mencontek di game ini karena setiap orang bakal keluar soal yang berbeda. Oke, sudah selesai. Mendapatkan nilai berapa tuh? 85. Wih, hebat. Eva dapat 85. Kalau sudah selesai, tunggu dulu teman-temannya yang belum selesai. Soal ke-8. Ayo, diorek-orek dulu pakai metode apa? Ya, sudah Sal. Tinggal cari, itu tinggal satu guru lagi. Cari di seluruh ruang kelas. Di mana ada guru, di situ ada soal tantangannya. Berarti itu kurang lagi satu. Ayo kelilingi dulu semua kelasnya. Ibu lihat dulu sampai mana. Oke, yang masih memegang juara nilai tertinggi itu Eva. Ayo. Terus yang kedua, Ayu, dia udah selesai. Nilainya tertinggi, ayo. Yang lain, masih ada? Masih ada 11 orang lagi yang belum. Orang lagi yang belum. Ayo, ini belum selesai mendapatkan satu guru lagi. Ayo kelilingi dulu, kelilingi dulu. Eva sudah dapat nilai.
Nanti nilainya itu akan otomatis masuk ke akun Ibu. Jadi kelihatan kalian nomor berapa yang salah, nomor berapa yang benar. Oke, sudah. Lucia sudah. Oh, salah satu, hebat. Nomor 8. Kamu bisa review di sini nomor 8 soal apa yang kamu salah. Terus di sana sudah berisi solusi yang benar. Jadi kamu bisa pakai ini untuk belajar nanti, untuk pembelajaran selanjutnya. Ini menentukan nilai X. Ada orek-oreknya? Oh, ini. Oh, kamu lupa untuk mengalihkan yang di belakangnya. Lagi satu. Ini kan? 2. Ya, seharusnya. Ya, satunya itu. Itu lagi satu. Coba sekarang cari, berarti jawabannya berapa kalau situ? X-nya sama dengan? Ya, harusnya 2. Oke. Lagi dikit. Nanti perbaiki di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, udah finish. Kalian bisa melihat skor dari teman kalian tuh di sebelah kiri ada tulisan skor. Di papan kalian ada tulisan skor. Yang sudah selesai bisa mereview. Sudah? Sudah. Skor. Oke. Kalian juga bisa melihat kalian peringkat berapa sih di sana. Nah, klik menu peringkat di sana. Kalian bisa melihat peringkat berapa kalian. Peringkat itu berdasarkan nilai tertinggi. Itu tinggal lagi berapa? Oh, 2 guru lagi. Ayo cari 2 guru lagi di kelas itu. 2 guru lagi. Oh, sudah finish. Berapa dapat? Oh, 80. Oke. Hebat. Sudah? Wow, nilainya 90. Hebat. Itu yang kalian yang Mas review bisa? Yang salah adalah yang nomor. Nah, yang nomor ini. Nomor 9 salah. Nomor 9 salah. Diketahui persamaan. Nah, ini pembahasannya yang benar. Ya, berarti variabel X dinyatakan variabel Y menjadi, kalau dinyatakan ke variabel Y, berarti dia harus bentuknya Y sama dengan bla 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 bla. Ya. Sementara ini kan X sama dengan, berarti belum ke Y, makanya dia belum tepat. Ya, harus Y sama dengan. Oke. Tapi sudah bagus nilainya, sudah besar. Oke, ini tinggal berapa orang lagi kita lihat. Kita lihat. Siapa? Siapa yang belum? Yang belum siapa? Oke, lanjutkan dulu. Ini Ibu. Sekarang oke, sudah semua ya? Sudah semua berada di finish. Oke, nilainya sudah Ibu rekam, nanti langsung ke akun Ibu. Jadi nilai ini akan digunakan sebagai nilai sumatif. Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang kalian bisa taruh HP-nya terlebih dahulu karena sudah di save. Oke. Karena sudah di save, Ibu lanjutkan. Nah, untuk gamenya gimana? Seru? Oke, seru. Senang nggak kalau seandainya pembelajaran matematika yang terkesan serem?
tapi disisipkan game-game kayak tadi sebagai kuis? Oke, seru. Mungkin nanti next-nya Ibu akan tampilkan lagi beberapa kuis yang bisa membuat kalian seru dalam pembelajaran. Oke. Setelah tadi kita belajar banyak antara materi, antara video, ataupun dengan masalah kontekstual, pengerjaan LKPD, dan sampai pengerjaan kuis. Nah, di sini Ibu ingin ada beberapa anak yang menyimpulkan apa sih yang kalian pelajari tadi di pertemuan kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, oke. Ayu terlebih dahulu. Menurut saya, ya menurut yang saya sudah pelajari, Oke. sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan 3 metode, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Saya lebih senang menggunakan metode campuran karena memadukan 2 metode sekaligus. Saya rasa yang lebih mudah untuk menggunakannya, belajar SPLDV, melatih logika, penalaran kritis, dan kemampuan memecahkan suatu masalah. Oke, beri tepuk tangan untuk Ayu. Oke, Ibu minta satu orang lagi, ya? Saya adalah SPLDV itu cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 2 variabel dan 2 persamaan linear. Di dalam kehidupan sehari-hari, SPLDV itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan harga barang jika kita membeli paket yang berbeda. Contohnya, harga bakso, es teh, dan harga pensil dan pulpen. Oke, tepuk tangan untuk Suryandari. Jadi, Ibu simpulkan juga sedikit, SPLDV itu sangat penting digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh yang disampaikan Landari, kita dapat menggunakan materi ini untuk berbelanja, jual beli, ataupun yang lainnya. Terus seperti juga yang disampaikan De Ayu tadi, bahwa dalam materi ini kalian dapat memilih metode mana yang kalian sukai untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak terpatok pada satu cara saja, tapi kalian bisa menggunakan berbagai cara, yaitu ada 3 cara sesuai dengan yang kalian pahami masing-masing. Oke, sekarang Ibu juga sudah mengirimkan link refleksi di akun WA kalian masing-masing di WA Group. Jadi kalian isi refleksi pembelajaran hari ini itu di link tersebut. Coba dibuka dulu HP-nya, diisi. Refleksi pembelajaran hari ini. Itu cuma beberapa soal saja, sudah? Diisi dulu dengan kata-kata singkat saja, boleh. Tentang pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa saja yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Terus, apa saja yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran kali ini? Mungkin sambil kalian mengisi link refleksi, ada yang mau langsung merefleksi secara langsung? Ya, Lucy. Sekarang saya sudah mulai paham tentang materi ini, Bu. Tapi Ya. saya juga mengalami kesulitan pada perhitungan ketika angka-angkanya besar atau berbentuk pecahan. Dan kesan saya menyenangkan karena soalnya dari kehidupan sehari-hari yang sering saya lakukan. Saya senang karena bisa berdiskusi dengan teman, mencoba menyelesaikan soal kontekstual, dan ternyata SPLDV bisa dipakai untuk menghitung masalah nyata, bukan hanya teori di buku. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat Lucy. Oke. Satu lagi refleksi langsung dari Ita. Menurut saya, hari ini sudah menarik. Yang perlu diperbaiki itu perbanyak lagi latihan soalnya, Bu. Soalnya saya masih butuh banyak berlatih agar lebih paham. Oke, perlu
banyak latihan soal, kata Ita. Tadi cuma 10 ya di gamenya ya. Oke. Nanti mungkin nextnya Ibu akan kasih lagi beberapa latihan soal dalam bentuk yang lebih menarik. Ada game kodok atau game apapun. Ada lagi? Oke. Menggunakan beberapa metode. Saya mulai sepakat dengan namanya. Kadang masih bingung untuk menentukan metode yang paling tepat. Kegiatan belajar terasa menyenangkan karena ada permasalahan sehari-hari. Sehingga saya bisa melihat manfaat nyata dari materi ini. Saya juga merasa lebih bersemangat karena bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Lucia. Jadi, dari yang Ibu tangkap, hal yang menarik mungkin ada di pengerjaan LKPD dan juga game. Terus yang perlu diperbaiki itu di next-nya mungkin Ibu akan menyajikan lebih banyak lagi soal-soal untuk kalian berlatih. Oke? Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak. Oke. Kalian sudah selesai untuk mengisi refleksi? Oke. Refleksi itu akan masuk ke akun Ibu. Nanti Ibu akan baca dan Ibu gunakan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Oke, perlu Ibu sampaikan juga pada pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana materi SPLDV ini dipergunakan untuk metode, satu lagi ada yang namanya metode grafik. Nanti kalian, Ibu harapkan membawa penggaris dan juga pensil dalam pertemuan selanjutnya, karena kita akan sedikit menggambar grafik dari penyelesaian ini. Penyelesaian yang pertemuan hari ini itu ada 3 metode, eliminasi, substitusi, dan campuran. Metode selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai metode grafik. Jadi kalian bawa pensil dan penggaris. Oke? Sampai segitu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, sekali lagi bertanya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan tutup kelas ini. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Ada masalah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang